Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariliani, NIM 19273. Mata pelajaran karakter Mujahidun Linnaf. Di sini saya akan melaksanakan UTS karakter Mujahidun Linnaf. Yang pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian Jihadun Naf, tingkatan dan bentuk dari Mujahidun Linnaf. Mujahidun Linnaf adalah pengertian Mujahidun Linnaf adalah berjuang melawan hawa nafsu. Kita sebagai seorang muslim harus berjuang melawan hawa nafsu, dan kita tidak boleh diri kita dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Kita harus melawannya. Yang kedua, bentuk dari Mujahidun Naf. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas intelektual. Yang kedua, melawan hawa nafsu dengan selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu dengan mensosialisasikannya dengan orang yang lain. Yang ketiga itu kita harus mempunyai kesadaran dalam berjuang melawan hawa nafsu. Yang bentuk-bentuk dari Mujahidun Linnaf yang pertama yaitu memikirkan akibat dari perbuatan kita. Yang kedua, kita harus berzikir kepada Allah agar nafsu tersebut tidak masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga yaitu kita selalu berdoa kepada Allah. Dan yang kelima yaitu yang keempat, kita harus mengubah pandangan kita terhadap orang lain. Yang kelima yaitu kita harus beristighfar ketika hawa nafsu tersebut mendekati diri kita. Yang pertanyaan kedua yaitu pertanyaan kedua yaitu dalil Mujahidun Linnaf. Dalil Mujahidun Linnaf ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa memerangi hawa nafsu disebut mujahid sejati, serta ceritakan kisahnya. Karena mujahid sejati adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu di jalan Allah. Kisahnya seperti ada seorang pemuda, dia melihat perempuan cantik. Seperti yang kita tahu, kita kan jika laki-laki melihat perempuan cantik tersebut, maka dia akan tertarik kepada perempuan itu. Namun lelaki ini dia tertarik kepada kepada perempuan itu, namun dia berusaha melawan hawa nafsunya. Dia memaling dan dia berusaha melawan hawa nafsunya dengan tidak melihat perempuan tersebut. Dia ingin melihat perempuan itu, tetapi dia berusaha melawan hawa nafsunya karena dia tahu ketika seorang muslim karena dia tahu tidak boleh melihat seorang perempuan yang bukan istrinya,
karena itu berdosa. Kita sebagai seorang perempuan juga harus mengubah pandangan kita dari orang laki-laki. Jadi laki-laki tersebut dia berusaha melawan hawa nafsunya dengan tidak melihat wajah perempuan tersebut, meskipun laki-laki tersebut ingin melihat wajah perempuan itu. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu pintu-pintu masuk setan ke dalam jiwa serta jalan cara menutupnya. Yang pertama, pintu masuk setan ke dalam jiwa kita yaitu tamak. Orang yang tamak akan mudah setan masuk ke dalam dirinya, karena orang yang tamak tersebut dia misalnya dia punya harta, maka dia memakan hartanya tersebut itu sendiri dan tidak mau membagikannya dengan orang yang lain. Yang kedua, marah. Orang yang marah sekecil apapun masalahnya, karena setan telah memasuki dirinya, maka dia akan mudah marah gitu, dan tidak mampu mengontrol dirinya terhadap kemarahannya tersebut. Yang ketiga yaitu orang yang suka menghias-hias misalnya kamarnya, ruangan tengahnya, ataupun di tempat di dalam rumah tersebut mereka menghiasnya. Orang seperti itu, maka setan akan bersarang di tempat apa yang mereka hias-hias tersebut, karena setan sangat suka bersarang di sana. Yang keempat yaitu orang yang suka menyantap, orang yang suka makan banyak, yaitu orang yang di dalam dirinya itu sudah ada setan, karena padahal dia udah kenyang, tetapi dia ingin menambah makanannya tersebut, karena di dalam dirinya itu sudah dikuasai oleh setan. Dan yang kelima yaitu cinta harta. Orang yang cinta harta adalah orang yang ingin memiliki harta banyak, dan jika hartanya dan tidak mau membagikannya dengan orang lain, karena dia sangat mencintai hartanya tersebut. Jika hartanya tersebut hilang, maka dia akan dia bisa gila gitu. Dan yang keenam yaitu berburuk sangka terhadap muslim yang lainnya, yaitu orang yang misalnya orang tersebut mengatakan orang muslim itu jahat, tidak mau berbagi. Kan kita belum tahu bahwa orang itu jahat dan tidak mau berbagi dengan kita. Siapa tahu orang tersebut tidak begitu, dan kita tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Nah, cara kita menutup jalannya tersebut yaitu yang pertama, tamak. Kita tidak boleh tamak terhadap orang lain. Jika kita punya harta atau punya rezeki, kita harus membagikannya dengan orang yang lain, terutama fakir miskin maupun anak-anak yatim. Yang kedua yaitu marah. Walaupun sebesar apapun masalahnya dan sekecil apapun, kita tidak boleh marah. Kita harus mengontrol diri kita terhadap masalah tersebut. Dan yang ketiga itu sangat suka menghias-hias tempat
tinggal. Kita tidak boleh menghias-hias tempat tinggal kita, karena di sana pasti akan banyak setan yang bersarang. Yang keempat yaitu menyantap makan yang berlebihan. Kita tidak boleh makan makanan yang berlebih, karena kita harus bisa mengontrol diri kita terhadap makanan kita tersebut. Jika perut kita tidak mampu untuk makan yang berlebih, jangan kita paksakan. Yang kelima yaitu cinta harta. Walaupun kita cinta kepada harta kita, kita juga harus jika kita punya harta yang berlebih, kita juga harus membagikannya kepada orang lain, karena harta kita tersebut tidak akan kita bawa mati. Dan yang keenam yaitu berburuk sangka terhadap muslim yang lainnya. Kita tidak boleh berburuk sangka terhadap muslim yang lainnya, karena orang yang berburuk sangka tersebut, maka ia telah dikuasai oleh setan, dan orang yang berbuat sangka tersebut juga dia akan mendapatkan dosa. Kita cari tahu dulu apakah orang tersebut jahat dan tidak mau berbagi atau yang lainnya, dan jangan kita langsung berburuk sangka terhadap mereka. Yang kelima yaitu ada beberapa penyakit paling berbahaya yang harus dibersihkan dari jiwa manusia. Di antaranya kafir, nifak, kefasikan, dan beberapa penyakit yang lainnya. Ceritakan beberapa kisahnya serta upaya menjauhi diri dari hal tersebut. Contohnya orang yang kufur. Contoh orang yang kufur yaitu orang yang menghina orang yang lainnya, dan dia tidak kafir terhadap muslim yang lainnya. Contohnya dia berbohong tentang sesuatu, padahal dia tahu itu, padahal dia itu bukan hal yang baik. Apa salahnya jika dia ceritakan yang sebenarnya kepada orangnya tersebut? Cara kita menghindarinya yang pertama yaitu kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Yang kedua yaitu kita harus menjauhi penyakit yang paling berbahaya tersebut. Yang ketiga, kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Sampai di inilah mungkin inilah jawaban UTS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.